Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Master Camp, cuma ada sedikit yang berbeda. Kali ini kita akan bahas pahat ya. Kita akan bahas pahat. Seperti ini, pahat ini kan dari HSS, kemudian kita asah, kita kurangi, dan dimensinya ini kita harus tahu ya. Dimensinya harus kita ketahui. Misalnya ini berapa ukurannya, ini berapa ukurannya, kita ukur pakai sketmat. Kita ukur pakai sketmat, terus kemudian ini kita gambar di Mastercam. Sama dengan part yang misalnya modelnya seperti ini kita nggak akan menemukan di pilihan library di Mastercam model part seperti ini, hanya yang mirip-mirip aja. Karena nggak ada pilihan part seperti ini di Mastercam, ya otomatis kita harus menggambarnya ya. Kita harus menggambarnya. Sama dengan misalnya part seperti ini dari silinder, kemudian dipakai untuk ulir square ya, ulir kotak. Ulirnya kita pakai untuk ulir kotak, karena ada holdernya, ada penahannya. Tapi asalnya dari seperti ini. Ya kita nggak akan menemukan pilihannya. Otomatis kita harus membuat desain gambar untuk part sendiri, entah dari 2D atau dari 3 dimensi, tapi kita pakai 2 dimensi juga oke ya. Hal itu untuk memastikan bahwasannya verify yang dilakukan itu mirip dengan kejadian ketika di permesinan yang sebenarnya. Diusahakan seperti itu, sehingga settingannya itu nanti bisa persis. Hal itu juga akan menghindari kesalahan-kesalahan try and errornya nggak terlalu banyak. Sama dengan holder seperti ini, kalau holder kayak gini nih ya bisa ditemukan di CNC. Dimensi dari ini juga ada biasanya. Kalau merek-mereknya standar itu ada, karena ukurannya ini standar. Ya, ini insetnya, ini holdernya, ini bisa kita cari di CNC, di library-nya. Di library Mastercam bisa kita temukan ya. Tapi kalau yang seperti ini, karena ini bikinan dewe, itu ya kita nggak menemukan di library-nya. Otomatis ketika kita mendesain sebuah program dengan garapan tertentu, kita akan perlu untuk try error lebih banyak, karena mungkin settingannya nanti akan ada sedikit ribet untuk memastikannya ya, mungkin seperti itu. Karena kalau nggak sesuai dengan part yang digunakan, verify-nya itu nanti visualnya kurang bisa sesuai, sehingga memungkinkan errornya lebih besar ya ketika kita di pemesinan yang sesungguhnya. Namun kalau sudah sering, sudah ahli ya nggak ada masalah juga sih, nggak ada masalah juga. Oke, kita kembali lagi ke mendesain sebuah part di Mastercam ya. Pada prinsipnya kalau di Mastercam itu kita harus memandang bahwasannya dia partnya itu terdiri dari inset dan holder. Intinya seperti itu. Jadi ini nanti meskipun kayak seperti ini, itu tetap kita memandangnya ada inset dan ada holder. Meskipun pada kenyataannya ini ndak ada inset dan ndak ada holdernya, karena satu HSS yang dibentuk seperti ini, bentukan untuk pahat dalam ya. Ini merek Bowler ini, tapi KW. Kalau yang asli ya lumayan mahal, 100 sekian. Tapi kalau yang KW itu ya 30, 20 sekian dan seterusnya. Juga tergantung mereknya sih. Tergantung merek dan tingkat kekerasannya. Tingkat kekerasannya semakin keras ya otomatis semakin mahal. Nah, kalau seperti ini untuk holdernya aja itu ada yang jual sampai 700, ada yang jual 500 sekian, tergantung merek dan juga bahannya juga. Holdernya saja, belum insetan. Ya, insetannya juga bervariasi. Bekas-bekas itu ada yang 6.000, 7.000, ada yang ya KW-KW seperti itu ada harganya segitu. Tapi ya lihat untuk penggunaannya. Kalau misalnya keras bener, itu waktu di mana di BB itu saya tanya itu partnya harganya berapa itu Pak, partnya
tapi Nmil ya, bukan yang ini. Nmil harganya 7,5 second itu Mas. Lah itu kan memang untuk pekerjaan yang spesial, yang bahannya itu keras banget ya. Kalau untuk di sekolahan, untuk dolanan anak-anak ya kita bisa bikin sendiri atau dari order kita beli, itu akan lebih memudahkan ketika setting di titik 0 X dan Z nya. Nah kalau misalnya seperti ini kan main ganjel-ganjel kemudian setting titik 0-nya, tapi itu lebih murah ini. Tergantung kalau untuk mainan anak-anak aja yang murah-murah juga nggak masalah, karena biasanya kalau di sekolahan untuk uji coba itu kan biasanya dari plastik ya, kadang gitu ya, plastik atau alumini, artinya bahannya bahan lunak. Jadi kalau pakai yang seperti ini juga tidak masalah. Nah untuk memastikan bahwasanya nanti itu pemrograman dan G-code yang dihasilkan itu lebih mendekati pada realitisnya ya, kita desain pahatnya. Oke, kita desain sendiri di Mastercam. Dan di Mastercam X5 sampai 2020 prinsipnya sama. Kalau kita menguasai di salah satu, nanti kita bisa mencari-cari menu yang mirip-mirip. Mungkin interface-nya aja yang beda, tapi pada prinsipnya nanti sama, asalkan kita menguasai di salah satu, terutama untuk yang versi-versi yang lama ya. Minim-minimnya itu versi X5 lah. Versi X5 itu kalau misalnya kita menguasai bener ya, ke atasnya sampai 2021 Mastercam-nya itu ya insya Allah juga nggak jauh bedanya, interface atau tata letaknya saja yang berbeda sehingga perlu penyesuaian. Semoga keterangan Bapak yang Bapak berikan ini bisa dipahami, sehingga ketika muncul pertanyaan kenapa kita harus mendesain pahat tersendiri, bukankah di Mastercam itu ada? Ya jawabannya karena yaitu tadi ceritanya ya, ada pahat yang tidak kita temukan di Mastercam, makanya kita perlu untuk bikin sendiri di Mastercam agar nanti verify-nya verify-nya lebih mendekati pada proses pemesinan yang real ya ketika kita melakukannya, sehingga itu lebih meminimalisir terjadinya ketidakcocokan atau terjadinya error. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan bagi yang belum mengetahui. Kalau yang sudah expert, sudah profesional ya pengetahuan ringan seperti ini ya terasa ringan aja, karena ini hal yang normal ya di proses permesinan. Oke, kita nanti akan lanjutkan di Mastercam, mendesain pahat di Mastercam, dan semoga meskipun ini terasa ringan dan sederhana tetap bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.